Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rizki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ala hajiniyah walakulli niyatin solihah wa hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi kiramil Fatihah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita ya PKN bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mempelajari materi pada bab 4 ini, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran bab 4 ini. Ya. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi pada bab 4 ini, diharapkan kalian bisa menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengutamakan sikap toleransi dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan toleransi dalam mencari cara penyelesaiannya. Ya, jadi dengan mempelajari bab ini diharapkan kalian akan mampu mengutamakan sikap toleransi. Toleransi itu artinya tepat selera, tenggang rasa, saling hormat menghormati, dan harga menghargai. Jadi kita harus mau menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat kita ya. Karena perbedaan itu adalah merupakan karunia atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri sebagai satu kekayaan dari bangsa Indonesia. Ya. Jadi Indonesia ternyata bukan hanya kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya dengan beraneka ragam suku, bangsa, budaya, agama, dan bahasanya. Tidak ada di dunia ini negara yang sekaya Indonesia ya. Dari segi baik dari segi sumber daya alamnya maupun dari segi tatanan kehidupan masyarakatnya. Ya. Nah, yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini, kalian mampu untuk menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi di dalam perbedaan-perbedaan itu kalian harus mampu untuk mencari persamaannya atau persatuannya. Walaupun berbeda, kita tetap satu jua, yaitu satu bangsa Indonesia. Nah, hal inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang ada di cengkeraman kaki burung Garuda yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman SARA ya. Jadi setelah kalian mencari persatuannya, maka kalian harus bisa mengamalkannya
Kalian harus bisa menerima perbedaan yang ada di antara teman-teman kalian atau di lingkungan masyarakat kalian. Ya. Semuanya harus saling toleransi, hormat menghormati, dan harga menghargai, supaya tercipta kehidupan yang damai, aman, tentram, dan bahagia. Ya. Orang kalau banyak musuhnya, maka tidak akan bisa tenang hidupnya. Tetapi kalau orang banyak temannya, banyak saudaranya, banyak yang menolongnya, maka insya Allah hidupnya akan bahagia. Ya. Nah, setelah mempelajari materi pada bab 4 ini, diharapkan akan timbul nilai-nilai karakter di dalam diri kalian. Apa nilai karakter tersebut? Ya, di antaranya nilai religius. Religius ini nilai keagamaan. Ya, jadi kalian diharapkan bisa mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh istiqomah. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya dengan konsisten. Jadi tidak anggot-anggotan. Ibaratnya kalau lagi mau mengamalkan, kalau enggak tidak. Nah, ini berarti tidak punya sifat atau karakter religius. Yang kedua, diharapkan kalian akan muncul sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian ucapkan. Terus diharapkan juga akan timbul sikap toleran, saling hormat menghormati, harga menghargai, jujur, disiplin, peduli, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, gotong royong inilah salah satu budaya bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan di antara suku-suku yang berbeda. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Ya. Jadi persatuan artinya perkumpulan dari berbagai komponen. Nah, dalam hal ini Persatuan Bangsa Indonesia yaitu perkumpulan dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, atau yang disingkat dengan syarat, membentuk menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke itu merupakan satu keutuhan. Walaupun terpisah-pisah oleh lautan dan selat, tapi mereka semuanya disatukan dalam bingkai bangsa Indonesia. Nah, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam satu wilayah. Makanya walaupun wilayahnya itu terpisah-pisah, tetapi mereka memiliki satu nama negara yang sama, yaitu Indonesia, mempunyai dasar negara yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan memiliki bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Nah, kalau dahulu ketika terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda sudah berikrar untuk menyatukan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia dengan mengikrarkan bahwasanya mereka adalah memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia, memiliki bahasa yang satu, bahasa Indonesia, dan bertumpah darah yang satu, yaitu tumpah darah Indonesia.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Ya. Jadi sebelum kemerdekaan pun masyarakat Indonesia sudah membudayakan nilai-nilai budaya persatuan. Misalnya dalam acara adat, pernikahan, atau dalam acara kematian, mereka selalu bergotong royong untuk membantu saudaranya. Bahkan ketika Mr. Rahman masih kecil tuh, ketika ada tetangga yang bangun rumah, itu tetangga yang lain diajak untuk membantu. Ya misalnya ngangkutin genteng atau bata gitu. Nggak digaji, nggak dibayar, karena mereka sifatnya gotong royong. Paling ya hanya dikasih makan bersama aja. Setelah selesai bekerja gotong royong, kita pada makan bareng-bareng. Nah disitulah momen yang sangat mengharukan dan sangat berkesan bagi terciptanya keakraban, persatuan dan kesatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Ya. Persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Ya. Jadi persatuan memiliki makna yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Karena berkat bersatunya para pemuda dari seluruh daerah-daerah, maka terbentuklah atau tercapailah cita-cita bangsa, yaitu mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sekarang kita berada di era kemerdekaan, yaitu yang memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Ya. Jadi di dalam lagu Indonesia itu dikatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Jadi jiwanya dulu kita bangun, kita tanamkan sifat-sifat patriotisme dan nasionalisme, sikap memiliki bangsa sendiri dan rela berjuang serta berkorban untuk kemajuan bangsanya gitu. Nah setelah itu baru dah kita bangun badannya, artinya bangun gedungnya, bangun sekolahnya, dan bangun sarana-sarana prasarananya. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Ya, yang menjadi sumber masalah kan karena kita tidak mau menerima perbedaan yang ada pada orang lain. Tapi kalau kita mau menerimanya, mau saling mengerti, maka insya Allah permasalahan yang ada bisa diminimalisir. Ya. Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bersama Dasar Negara Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kelima, lambang-lambang identitas nasional, ya, seperti bendera merah putih, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Ya. Nah, walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku, bangsa, agama, ras, dan budaya, serta adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, mungkin hanya ini yang dapat bisa disampaikan ya, karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf.